lanjut di nomor 11. Maaf ya kok misalnya agak terlalu berisik. Nah, di nomor 11 ini kita diminta untuk mengidentifikasi ini mana yang termasuk dalam ciri-ciri yang dimiliki oleh Mars dan mana yang dimiliki oleh si Jupiter. Nah, kalau misalnya di dalam buku referensi itu kan sangat umum sekali ya ciri-ciri dari masing-masing planet. Tapi saya garis bawahi bahwa kita tuh nggak perlu ngafalin semuanya secara detail seperti itu, tapi apa yang menonjol di setiap planet itu yang harus kita pahami dan kita ingat, itu aja. Nah, di sini saya sediakan ciri yang secara umum. Nah, sekarang kita analisis dari yang urutan planetnya. Nah, yang pertama itu adalah Merkurius, yang kedua Venus, 3 Bumi, 4 Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, untuk Mars sendiri dia berarti ada di nomor yang 4, planet keempat. Kemudian kalau Jupiter dia di nomor 5. Nah, untuk ciri yang pertama nih. 1, untuk Mars dia tidak memiliki atmosfer. Nah, padahal dia punya atmosfer ya. Kemudian Jupiter dia dikatakan juga tidak memiliki atmosfer, padahal dia memiliki atmosfer. Berarti nomor 1 salah. Otomatis di sini option dari A dan juga B ini udah salah, berarti tinggal C sama D. Nomor 2, memiliki 2 satelit untuk yang Mars. Apakah iya? Nah, di sini hanya 2 satelit. Oke, benar. Kemudian yang Jupiter berapa? Memiliki 5 satelit. Apakah hanya 5? Oh, enggak. Ternyata di sana ada 67 satelit. Berarti nomor 2 udah salah. Tinggal yang D. Tapi apakah benar yang D? Kita cek lagi. Salah satu satelitnya adalah Phobos untuk Mars. Nah, benar, ternyata dia punya satelit Phobos. Kemudian di Jupiter, salah satu satelitnya adalah Ganymede. Nah, ini juga benar. Di sini ada. Kemudian nomor 4, terletak di antara orbit Bumi dan juga Jupiter untuk yang si Marsnya. Dari Bumi dan juga Jupiter. Nah, ini ada di tengah-tengahnya. Berarti ini benar. Kemudian terletak di antara orbit Mars dan juga Saturnus. Itu untuk Jupiter. Apakah ya? Kita cek. Nah, di sini ya, ini Marsnya, ini Saturnusnya. Ternyata Jupiternya ada di antaranya. Berarti ini benar juga. Nah, sehingga nomor 11 untuk ciri-ciri planet yang sesuai itu berarti ditunjukkan di nomor 3 dan juga nomor 4. Ada di option yang D. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa kita tuh nggak perlu untuk menghafalkan semuanya, tapi perlu diingat ada ciri-ciri khusus banget dari beberapa planet tersebut. Nah, kayak misalnya di Mars ini dia tuh kan biasanya disebut sebagai planet merah. Kemudian dia juga punya 2 satelit, ada Phobos dan juga Deimos. Kemudian kalau di Jupiter dia itu ciri khasnya adalah dia disebut sebagai planet yang terbesar dalam tata surya atau biasanya disebut sebagai planet raksasa. Nah, itu ada beberapa ciri khusus banget yang menonjol dari planet tersebut. Nomor 12. Nah, perhatikan beberapa kejadian berikut, ada 4 kejadian nih. Nah, berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, mana sih yang termasuk dalam perubahan fisika? Ingat kembali, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak mengakibatkan terbentuknya suatu zat baru. Bisa saja itu suatu pencampuran, bisa saja itu perubahan bentuk ataupun perubahan wujud. Tapi kalau misalnya perubahan kimia berarti nanti dia terbentuk suatu zat baru. Kayak misalnya nanti itu entah korosi atau pembusukan, pembakaran, nanti ada perubahan warna, ada endapan, ada suhu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita analisis dari yang pertama nih, kejadian pertama. Beras digiling jadi tepung. Berarti kan dari beras yang bentuknya bulir-bulir itu akan digiling jadi tepung. Berarti kan di sini hanya perubahan wujud saja. Berarti ini termasuk di perubahan fisika. Nomor 2, garam dibuat dengan cara mencampurkan asam dan juga basa. Nah, di sini sudah ada kata-kata kemis nih. Berarti di sini maksudnya juga udah di perubahan kimia. Kemudian 3, es batu dibiarkan akan mencair. Nah, berarti di sini ada perubahan wujudnya, apa? Mencair. Berarti ini termasuk di perubahan fisika. Nah, nomor 4, besi dibiarkan di tempat terbuka akan mengalami perkaratan. Nah, kita cek tadi perkaratan itu ternyata masuknya di perubahan yang kimia. Sehingga di sini kita bisa analisis bahwa yang termasuk di perubahan fisika itu adalah di nomor 1 dan juga di nomor 3. Nah, lanjut di nomor 13. Nah, perhatikan nama jaringan di bawah ini. Jaringan yang terdapat pada hewan itu apa?
Nah, di sini saya akan menyediakan ada tabel dari jaringan hewan dan juga di jaringan tumbuhan. Nanti kalian bisa pause di video ini. Nah, lanjut dulu. Yang pertama, ada di jaringan hewan. Nah, untuk jaringan hewan di sini ada 4 jaringan yang perlu kalian ketahui, bahwa yang pertama ada jaringan epitel. Yang kedua ada jaringan penyokong, ketiga jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan syaraf. Nah, untuk jaringan epitel sendiri, dia berfungsi sebagai pelapis permukaan organ tubuh bagian dalam, melaksanakan fungsi absorpsi dan juga proteksi sebagai kelenjar, dan serta berperan dalam pengambilan dan penyerapan zat kimia. Kemudian untuk jaringan penyokong, dia adalah untuk melekatkan suatu jaringan dengan jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ dan imunitas. Kemudian untuk jaringan otot, ini adalah melakukan pergerakan pada berbagai bagian tubuh. Dan yang keempat, jaringan saraf, dia adalah mengatur dan mengkoordinasikan segala aktivitas tubuh. Nah, lanjut dulu untuk di jaringan yang tumbuhan. Di sini ada 6 jaringan tumbuhan. Kita udah nggak asing lagi ya dengan jaringan-jaringan ini. Nah, yang pertama ada jaringan epidermis. Nah, dia berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian nomor 2 adalah jaringan meristem. Sel penyusunnya itu bersifat embrional sehingga selalu aktif membelah diri. Kemudian yang ketiga adalah jaringan gabus. Dia sebagai pengganti epidermis dan pembatas antar jaringan-jaringan di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian ada jaringan parenkim, di mana dia itu adalah sebagai jaringan dasar, jaringan penghasil, dan penyimpan cadangan makanan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai jaringan penguat. Nah, di jaringan penguat di sini terdiri dari 2, ada kolenkim dan juga sklerenkim. Kalau kolenkim yaitu penguat utama organ tumbuhan yang masih aktif melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan. Tapi kalau sklerenkim dia hanya menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi bagian-bagian lunak yang berada di bagian lebih dalam. Nah, yang terakhir itu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu ada 2, ada xilem dan juga floem. Kalau xilem, dia itu mengangkut air dan zat mineral dari akar ke daun dan sebagai jaringan penguat. Kalau floem, dia mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita kembali dulu di soalnya. Di sini jaringan yang terdapat pada hewan apa saja? Nomor 1, jaringan palisade. Nah, kita tahu bahwa tadi jaringan palisade itu adalah termasuk di jaringan tumbuhan. Kemudian nomor 2, jaringan epitel. Nah, ini termasuk di jaringan hewan. Kemudian jaringan otot juga termasuk di jaringan hewan. Nah, yang keempat adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis itu ada di tumbuhan. Nah, sehingga di sini kita bisa tahu bahwa jaringan yang terdapat pada hewan itu ditunjukkan pada nomor 2 dan juga 3. Nomor 14, perhatikan tabel interaksi makhluk hidup berikut. Jadi ada beberapa interaksi nih dari makhluk hidup dan pola interaksinya. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi mana sih hubungan makhluk hidup dan juga pola interaksi yang benar. Nah, di sini saya sampaikan dulu beberapa hal mengenai pola interaksi. Nah, jadi ada beberapa pola interaksi yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai predasi. Nah, predasi itu adalah interaksi antara pemangsa atau si predator itu dengan pangsanya. Nah, di sini misalnya aja adalah hubungan antara rusa dengan singa. Jadi si singa itu nanti dia akan memangsa si rusanya. Nah, kalau misalnya nanti itu yang dimakan itu adalah sejenis, kayak misalnya lele makan lele, nah berarti di situ termasuknya dalam kanibalisme, bukan lagi masuk ke dalam predasi. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai netralisme. Nah, diambil dari kata netral, berarti kan di sini mengarah kepada tidak ada saling pengaruhnya dari satu sama lain. Nah, misalnya saja di sini antara kambing yang makan rumput, sedangkan kata itu makan serangga. Nah, di sini antara si kambing dan juga kata kan dia tidak akan saling mempengaruhi seperti itu. Nah, kemudian lanjut di kompetisi. Nah, kalau kompetisi dari katanya saja udah kompetisi, berarti dia itu adalah bisa terjadi antara 2 individu yang sejenis ataupun berbeda untuk memperebutkan satu hal yang sama. Misalnya persaingan dari kerbau dan juga kambing di padang rumput yang sama. Nah, dua-duanya itu kan dia akan memperebutkan si rumputnya. Kemudian ada simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah hubungan 2 individu yang berbeda dan membentuk persekutuan yang erat. Misalnya ada parasitisme. Nah, parasitisme itu adalah interaksi antara organisme yang berbeda jenis, yang satu diuntungin tapi yang satunya dirugiin. Nah, misalnya saja pada benalu dan tali putri dengan tanaman inang,
kemudian kutu kepala dengan kulit kepala manusia, kemudian jamur panu dengan kulit manusia. Nah, komensalisme. Kalau komensalisme berarti yang satu diuntungkan tapi yang lainnya tuh nggak dirugiin gitu. Kayak misalnya ikan hiu dan ikan remora, kemudian tanaman anggrek dengan tanaman mangga, tanaman paku sarang burung dengan tanaman sawo. Kemudian yang terakhir ada mutualisme, berarti sama-sama dua-duanya diuntungin. Kayak misalnya kerbau atau badak dengan burung jalak. Burung jalaknya dapat kutu, kerbaunya jadi nggak gatel. Kemudian lebah atau kupu-kupu dengan tanaman bunga. Nah, lebahnya nanti dia dapat nektar, tanaman bunganya nanti dia mengalami penyerbukan. Kemudian yang terakhir adalah akar tanaman polong-polongan dengan bakteri Rhizobium radiciola. Nah, kita cek di sini. Nomor 1, bakteri Escherichia coli di dalam usus manusia. Nah, di sini pola interaksinya adalah parasitisme. Nah, di sini salah, harusnya dia adalah mutualisme. Kemudian nomor 2, rusa dengan zebra di padang rumput. Nah, di sini benar ya, masuknya di kompetisi. Kemudian nomor 3, bunga rafflesia dengan tumbuhan yang ditumpangi. Pola interaksinya adalah komensalisme. Ini salah ya, ini harusnya parasitisme. Kemudian kelinci dimakan harimau di hutan, dia termasuk predasi. Ya, betul. Nomor 5, ganggang dan jamur yang membentuk lumut kerang, ini adalah mutualisme. Nah, ini juga benar. Berarti di sini pernyataan yang benar adalah di nomor 2, 4 dan juga 5, ada di option yang C. Nomor 15, burung cendrawasih di Papua mulai langka karena adanya perburuan liar dan terjadi penebangan hutan. Nah, dampak apa yang ditimbulkan dari kelangkaan si burung cendrawasih tadi? Nah, kita ingin tahu kalau misalnya si makanan dari burung cendrawasih itu terdiri dari buah-buahan dan juga arthropoda. Nah, di sini ada 2 kasus nih, ada terjadinya perburuan liar dan juga terjadinya penebangan hutan. Nah, kalau misalnya burung cendrawasihnya tuh makin sedikit, berarti kan nanti yang akan makan si arthropoda itu juga akan semakin sedikit. Efeknya gimana? Efeknya berarti arthropodanya akan semakin banyak. Nah, kasusnya di dalam soal di sini, arthropodanya itu adalah jenis yang serangga. Berarti dapat dikatakan bahwa nanti populasi dari serangga itu, karena yang makan serangga jumlahnya sedikit, berarti nanti populasi serangganya akan semakin meningkat, dan itu ditunjukkan ada di option yang B. Sehingga kita bisa memilih bahwa dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan burung cendrawasih itu adalah meningkatnya dari jumlah populasi serangga.